Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan melakukan asistensi mengenai tangga gitu ya. Excel dan juga subnya. Nah, pertama-tama, teman-teman input dulu data di sini, f C dan nilai FY. Gitu. Kemudian, untuk diameter tulangan pokok ini, aku pakainya 10 dan 8. Nah, bisa teman-teman samain aja. Kemudian untuk berat jenis beton bertulang, ini pakainya 24 kN per meter. Untuk perhitungan awal, kita perlu mencari H tingkat. Nah, H tingkat kita itu kan 4 meter atau 400 cm gitu ya. Kemudian lebar tangga di sini pakainya 300, kemudian optred dan untrednya sini adalah 18 sampai 25 cm. Nah, untuk ceknya ini, aku 2 dikali dengan S. S-nya itu adalah optred ini, ditambah dengan A. Dia akan oke apabila 2S plus A itu lebih besar dari 59. Gitu ya. Dan juga lebih kecil dari 65. Nah, ini samain aja ya. Kemudian nilai N ini adalah jumlah banyaknya anak tangga. Maka dari itu, rumusnya itu adalah tinggi tingkat ini dibagi dengan octrednya ini. Tuh. Kemudian tutup kurung dikurang 1, titik koma 0. Ini adalah round up gitu ya. Jadi nilainya itu kalau tanpa round up itu 21, sekian. Sehingga kita round up menjadi 22 atau dibulatkan gitu. Nah, simpulannya 22 ini adalah 11 anak tangga di bawah dan 11 lagi di atas bordes. Jadi 11 yang bawah, kemudian bordes, kemudian 11 di atasnya. Seperti itu kurang lebih. Untuk S-nya itu sama aja ke optred ini. Kemudian sudut kemiringannya itu ini aja. Tigris, buka kurung atan, buka kurung optred ini dibagi dengan untred nih. Tutup kurung, tutup kurung. Kemudian enter. Nah, jadi ini rumus segitiga biasa gitu ya. Jadi segitiga yang kita dapat, kemudian kita cari nilai sudutnya, seperti itu kurang lebih. Nah, kemudian untuk panjang ideal anak tangga, ini rumusnya adalah banyaknya anak tangga ini, atau N, dibagi 2 dikali dengan nilai A-nya ini. Nah, jadi itu adalah panjang anak tangga. Nah, kemudian di sini ubah satuan aja, kemudian panjang bordes. Nah, di sini rumusnya adalah panjang ideal anak tangga tadi, kemudian panjang bordes. Nah, ini rumusnya adalah lebar ruangan, dikurang dengan 2,75 atau panjang ideal anak tangga. Tuh. Kemudian enter. Jadi ini adalah punyanya anak tangga, kemudian sisanya adalah punya bordes. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Ini kan dibangun pada area dengan lebar 4 meter gitu. Kemudian estimasi tebal plat tangga, ini pakainya 15 cm. Nah, disamain aja gitu. T1-nya itu adalah 0,5 dikali dengan optrednya ini dikali dengan cos, buka kurung radians, buka kurung sudut kemiringannya ini. Nah, tutup kurung, dikali cos ya. Dapat nilai T1, kemudian T2-nya itu T ini tadi, ditambah dengan T1, kemudian T3-nya itu sama dengan T2 dibagi cos, buka kurung radians, nilai sudut kemiringannya ini. Kemudian enter. Nah, dapat T1, T2, dan T3 gitu ya. Nah, kita lanjut ke pembebanan tangga. Nah, ini buat apa? Ini adalah pembebanan tangga dan juga bordes yang akan kita terapkan pada SAP nanti, gitu ya. Nah, di sini berat sendiri tangga itu adalah T dibagi cos alfa. Nah, T-nya dibagi 100 karena kita perlu mengubah satuan dari cm ke meter. Ini, buka kurung, nilai T dibagi 100, tutup kurung dibagi dengan buka kurung cos, buka kurung radians, buka kurung dengan sudut kemiringan ini, tutup kurung, sebanyak 4 ini dikali dengan nilai BJ beton bertulang. Nah, didapat berat sendiri si betonnya itu sebagai berikut. Nah, kemudian beban anak tangga itu ini 0,5 dikali dengan S-nya dibagi 100 karena konversi satuan, S itu yang ini ya. Kemudian dikali A dibagi 100, kemudian dikali dengan berat jenis beton bertulang. Enter. Nah, kemudian ini 100 dibagi A. Nah, ini karena jumlah anak tangga dalam 1 meter gitu. Kemudian berat per 1 meter ini tinggal nilai yang 4 tadi dikali dengan nilai beban anak tangga dalam 1 meter. Nah, enter aja. Kemudian berat komponen lain, ini ketik aja 0,03, 16,677, dan berat spesi ini
adalah tebal spesi dikali berat jenisnya, kemudian berat keramiknya ketik aja 0,17, tebal pasir 0,04, kemudian berat jenis pasir 15,696, kemudian berat pasirnya itu tebal pasir dikali dengan berat jenis pasir ya. Nah, untuk berat jenis ini itu didapatnya dari SNI ataupun PBI, itu bebas. Tapi disamain aja juga nggak apa-apa gitu. Nah, kemudian untuk QD atau dead load-nya ini itu dikumulatifkan aja. Berat sendiri ditambah dengan berat beban anak tangga dalam 1 meter ini ditambah dengan berat spesi, berat keramik, dan juga berat pasirnya. Nah, itu adalah dead load-nya. Nah, untuk QL, ketik aja 3 seperti ini. Gitu ya, untuk live load-nya ini kita asumsikan 3 kN per meter. Kemudian Q ultimate. Nah, ini adalah beban kombinasi, yaitu buka kurung 1,2 dikali dengan QD, buka kurung ditambah buka kurung 1,6 dikali dengan QL. Enter. Nah, untuk pembebanan bordes ini lebih sederhana ya. Berat sendirinya sama, yaitu konsepnya sama aja, tapi pakainya punya bordes. Nah, 15 cm ini dibagi dengan 100 dikali dengan berat jenis beton bertulang 24 ini ya, dikali dengan 1, karena 1 meter. Kemudian berat komponen lain seperti tebal spesinya ketik aja 0,03, kemudian berat jenis spesi itu 16,677 dapat dari SNI, dan berat spesinya berat jenis dikali tebal. Nah, berat keramik 0,17, kemudian tebal pasir 0,04, berat jenis pasir 15,696, berat pasir itu tebal pasir dikali dengan berat jenisnya. Untuk QD itu dijumlahkan aja, berat sendiri ditambah dengan berat spesi, berat keramik, dan juga berat pasir. Enter. Nah, untuk QL-nya ketik aja 3. Nah, ini kita asumsikan 3 ya, untuk live load-nya ini. Nah, untuk Q ultimate-nya ini sama beban kombinasi gitu ya, sama seperti yang tadi. Nah, didapat angka sebagai berikut. Nah, ini tuh adalah QD, dead load-nya ini dikurang dengan berat sendiri gitu, karena berat sendirinya kita abaikan gitu ya. Begitupun pada pembebanan bordes, di QD ini dikurang dengan berat sendiri, karena berat sendirinya kita abaikan. Nah, selanjutnya kita lanjut ke permodelan di SAP 2000. Nah, kita ke new model, kemudian pilih staircase, dan satuannya ini sama ya, seperti sebelumnya, kilonewton meter Celsius, dan United State yang ini. Kemudian kita pilih staircase. Nah, ini banyak tipe, ada yang tipe 1, tipe 2, dan tipe spiral. Nah, kita pakainya yang tipe 2. Ini ya, sesuai dengan tugas besar. Di sini number of torsion 1, kemudian left level width-nya itu adalah 1,75. Kemudian kanannya juga sama. Nah, setelah itu stair width-nya ini 1,75. Ini lebar stairs-nya itu ya. Nah, kemudian story height-nya ini 4 meter. Kenapa? Karena tinggi bangunan kita 4 meter. Kemudian stair project length-nya ini 3 meter. Kemudian opening stairs-nya ini 0,5. Jadi jarak sisi yang kiri dan sisi kanan 0,5 gitu ya. Sesuai juga, ini 2,5 ditambah 0,5 jadi 3 gitu ya. Nah, kemudian stair width yang kedua atau yang width yang kedua atau tingkat keduanya itu, ini aku pakainya 1,75 juga sama. Setelah itu oke. Nah, setelah seperti ini kita ke define material. Kita bikin material beton F aksen C dan juga FY di tulangannya itu. Caranya itu kita ke add new material, kemudian regionnya pakai user. Nah, material type-nya itu concrete yang ini. Setelah itu oke. Nah, ini namain aja F aksen C sesuai dengan NIM teman-teman sekalian. Ini aku kan 25,5 MPa. Nah, kemudian unitnya ini kita ubah dulu ke kilogram force meter Celsius. Kemudian ini ubah 2400 seperti ini. Kemudian balik lagi ke kilonewton meter Celsius seperti ini ya. Nah, setelah ini untuk mencari nilai modulus elasticity, kita pakainya Newton mm Celsius yang ini. Kita ke Excel dulu ya. Kita ke Excel di sini. Yaitu 4700 dikali SQRT buka kurung nilai F aksen C teman-teman sekalian 25,5 MPa. Nah, ini kita copy ya. Kita paste ke SAP 2000 ya. Oke, di sini 23733,84. Oke, kita masukin ke SAP di sini 23733,84. Nah, kemudian di sini F aksen C-nya dimasukin aja
25,5, dan di bawahnya juga dimasukin dengan angka yang sama ya, 25,5, sesuai dengan tugas besar teman-teman sekalian. Nah, setelah ini selesai, kita klik OK. Oke, setelah F actionnya udah jadi, kita add new material lagi. Kemudian regional user, material tab-nya itu adalah rebar. Kemudian OK. Nah, di sini namain aja FY 403 MPa. Nah, 403 itu menyesuaikan dengan NIM teman-teman sekalian gitu ya. Nah, kemudian ini ubah Newton milimeter Celcius. Ini ubah jadi 200.000. Nah, kemudian FY-nya ini ubah jadi 403. Kemudian ini sesuai dengan NIM ya. Kemudian FYE juga 403. Nah, kemudian untuk FU-nya nih 1,5 dikali dengan 403. Bentar. Nah, gitu pun yang bawah juga. Ini 1,5 dikali dengan 403. Enter. Nah, setelah ini selesai, kita klik OK. Dan OK. Nah, setelah itu kita untuk membebani si grid ini, itu caranya kita ke define lagi, kita bikin dulu section properties area section. Nah, ini kita add new section lagi aja, yang ini ya, ini ya cell, add new section, kemudian namanya ini P1. Nah, karena pembebanan kita ini diasumsikan sebagai plat gitu. Nah, kemudian thickness ini 0,15. Bawahnya juga 0,15. Itu menyesuaikan dengan ini ya, estimasi tebal plat tangga kita. Nah, material name-nya itu pakai yang ini, F action C ini. Nah, kemudian set modifier, stiffness modifier-nya ini, kita set, kita ubah 0,25 sampai M12 ini ya, 0,25. Ini juga 0,25. Ini kita copy aja biar cepat ini. Nah, setelah sampai sini kemudian OK. Setelah itu modify atau show cell design parametersnya ini. Nah, materialnya pakai yang FY 403 MPa. Nah, kemudian pilih dua layer atau dua arah gitu ya. Kemudian tebal selimutnya tuh 0,02 di sini, 20 mm gitu ya. Oke, ini disamain aja tebal selimutnya dan OK. Kemudian OK lagi. Kemudian OK lagi. Nah, kemudian kita ke define, pilih yang load pattern. Setelah define load pattern ini, kita namain aja add gini. Kemudian type-nya ini super depth. Kita pilih yang super depth, tapi super depth-nya belum ada di sini. Nah, maka dari itu kita pilih more. Nah, pilih yang super depth. Ya. Setelah itu self weight multiplier-nya kita 0 aja. Kemudian add new load pattern. Kemudian ini ubah lagi jadi live. Kita tambahkan lagi. Kemudian type-nya ini ubah jadi live. Kemudian ini juga 0. Setelah itu add new load pattern. Seperti ini. Setelah selesai kita langsung OK. Setelah selesai kita ke define lagi. Define. Kemudian kita pilih load combination ini. Kita add new combo di sini. Nah, di sini yang add ini pilih yang linear static, kemudian scale faktornya ini pilih yang 1,2 seperti ini. Satu add. Nah, kita tambahkan depth juga. Depth juga 1,2 add, kemudian live. Live ini 1,6. Kemudian add. Nah, setelah selesai OK. Kemudian OK lagi. Nah, kemudian semua tumpuannya ini kita ubah semua jadi jepit. Nah, caranya itu tinggal kita select aja semua. Kita klik ini, kemudian ini, sampai semuanya terselect gitu ya. Nanti tumpuannya itu kita ganti jadi jepit. Ini juga, dan rotasikan. Yang ini juga, ini rotasikan lagi. Semua yang di bawah ini. Nah, setelah semuanya terselect seperti ini, kita ke assign, join, pilih yang restrain yang ini. Nah, kemudian pilih yang jepit. Kemudian apply dan OK. Nah, otomatis semua tumpuannya berubah ya. Nah, setelah ini selesai, tumpuannya kita ubah jadi jepit. Nah,
Nah, setelah selesai merubah tumpuannya, kita ctrl A aja atau select all seperti ini. Setelah terselect all seperti ini, kita ke area, kita assign dulu, kemudian area, pilih sectionnya ini, ubah jadi P1, kemudian apply, dan oke. Nah, otomatis semua area ini udah terdefinisi sebagai P1 ya, atau plat 1 tadi. Nah, setelah ini selesai, kita ke tampak atasnya dulu ya. Misal seperti ini. Ke area ini, kita tampak atas seperti ini. Kemudian kita assign dulu beban matinya. Berarti kita ctrl A dulu. Setelah terselect seperti ini lagi, kita assign lagi area load uniform to frame yang ini. Nah, setelah ini untuk yang terselect all seperti ini adalah load patternnya punyanya live. Ini. Kemudian load distributionnya dua arah seperti ini. Kemudian di add loadnya nih pakai 4,97. Ini ya. Ini yang berarti yang Excel ini kita ubah lagi. 4,97. Gitu pun yang ini. Setelah itu di add dan apply. Oke, setelah ini selesai, kita rotasikan dulu ya, seperti ini. Nah, agak atas seperti ini, agar yang kita select itu yang bordersnya aja. Nah, berarti semua yang borders ini kita blok dulu. Pastiin semuanya terselect. Nah, begitupun pada borders yang pada bagian bawah ini. Nah, untuk anak tangganya ini itu nggak kita select. Nah, pastiin yang terselect ini adalah yang bordersnya aja, seperti ini. Kemudian kita ke assign area loads uniform to frame. Nah, ini pilih yang added. Kemudian angkanya ini kita cek di Excel. Nah, untuk yang borders kan 1,3. Nah, maka dari itu kita masukin 1,3. Nah, ini pilih add ya. Kemudian apply. Oke. Setelah itu kita select semua pada area tangga. Jadi kita ke tampak atas dulu. Seperti ini, kita rotasikan dikit. Nah, gini. Kemudian kita select semua area ini pada bagian anak tangganya aja. Seperti ini ya. Nah, ini tinggal ctrl klik lagi. Biar dia nggak terselect. Nah, seperti ini. Nah, setelah semua anak tangga itu terselect, kita langsung assign frame load ini, area load ini, kemudian uniform to frame. Nah, bebannya ini ubah sesuai dengan Excel teman-teman sekalian. Di sini 3,46. 3,46. Seperti ini ya. Kemudian di add, jangan di replace, di add, apply dan oke. Setelah dikasih pembebanan, kita cek dulu. Misal pada borders, kita klik kiri, kemudian klik kanan, kemudian pilih load sini. Nah, kita cek load patternnya, udah terpasang semua gini kan. Cuman ada dua beban, dan nggak numpuk gitu ya. Kemudian oke. Itu kita cek pada anak tangganya juga. Kita klik kanan, kemudian loads, ini juga udah terpasang gitu ya. Kemudian oke. Nah, setelah ini selesai, kita ke define dulu, load combination. Yang ini kita modify ya. Modify. Kemudian load combination type-nya ini ubah jadi envelope. Kemudian oke. Oke. Setelah itu kita run now. Kemudian namanya ini bebas. Kalau aku pemodelan struktur tangga ini ya. Kemudian save. Nah, kemudian ditunggu prosesnya sampai selesai. Proses run-nya ini. Setelah selesai di run, kita cek. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita cek dulu momennya gitu. Nah, caranya tuh kita select dulu pada area borders misal. Nah, seperti ini ya. Kita sambil rotasikan gitu. Biar pas. Nah, seperti ini.
Pokoknya semua area bordersnya kita select. Nih. Diklik atau di select pakai area tadi juga bebas. Kemudian kita ke display, show table atau CTRL-T. Ini ya pilih semua. Kemudian load case-nya yang combination ini. Kemudian ini analisis result-nya ini hasil. Kemudian elemen output, area output. Nah, pilih yang ini. Elemen force area fill. Setelah itu oke. Nah, setelah selesai semua, maka ntar kita cari momen negatif dan momen positifnya gitu ya. Setelah tabelnya udah jadi seperti ini, kita langsung ke file, export all table to Excel. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, kemudian tinggal di save aja ya. Di save, nanti kita filterkan gitu. Nah, begitupun pada anak tangga, caranya sama aja. Berarti yang kita select itu punyanya tangga gitu. Kita exit. Misalnya anak tangga, kita exit, kemudian select all seperti ini. Dan ini klik semua. Nah, kemudian tinggal di show table aja ya. Display show table dengan cara yang sama gitu. Nah, setelah itu muncul tabelnya, nanti di save ya tabelnya itu. Sehingga output tabel teman-teman sekalian itu nanti kurang lebih seperti ini ya. Sebentar. Nah, tadi yang baloknya seperti ini. Ada semua balok. Kemudian untuk tangga juga gini. Ada yang anak tangga dan juga ada yang bordes gitu. Nah, caranya sama aja untuk ekspor tabelnya. Nah, kemudian kita balik ke yang anak tangga tadi. Nah, kita split aja layarnya ini. Nah, kemudian kita masukin momennya itu ke sini, gitu ya. Nah, caranya itu seperti biasa, tinggal kita pilih aja frame yang baris yang ketiga ini. Ini. Kemudian di filter ya, yang ini. Filter. Nah, setelah selesai, dikasih filter seperti ini, kita fokus kepada M22 ini. Nah, kita pilih sort small to large. Berarti nilainya negatif gitu ya, yang paling gede. Kita copy ke MU negatif punyanya bordes. Nah, kita paste sini. Kemudian kita filter lagi large to small. Nah, ini kita copy untuk yang MU positif gitu ya. Nah, seperti itu kurang lebih. Begitupun pada tangga, caranya sama aja. Berarti yang kita select nanti punyanya tangga doang gitu. Oke. Setelah nilai momennya diperoleh, kita lanjut ke desain penulangan tangga. Nah, gini ya. Oke, untuk video kali ini kita akan membahas cukup sampai dengan pencarian momennya aja. Untuk detail penulangan akan dibahas di video selanjutnya. Saya rasa cukup sekian. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.